Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hasihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa qala aidan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan kasih sayang Allah, taufik daripada Allah, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, mampulah kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat subuh secara berjamaah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Adalah generasi sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh sahabat, tidak ada satupun sahabat kecuali semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kita katakan bahwa kita yang hadir di belakang ini sebenarnya sangat mudah untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sudah jelas di dalam Al-Qur'an siapa orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan siapa orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas, secara gamblang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Maka kita ini, kata ulama kita, yang hadir di belakang ini hanya mengikuti saja, mencontoh saja orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk sampai kepada keridaan Allah pun akan datang dalam diri pribadi kita masing-masing. Nah, ulama kita memberikan kesimpulan bahwa kenapa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada 6 sifat persamaan yang dimiliki oleh seluruh sahabat. Walaupun karakter-karakter mereka ini berbeda-beda, ada yang tegas, ada yang lemah lembut, tapi 6 persamaan sifat inilah yang seluruhnya sahabat telah memiliki, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhoi para sahabat. Apa itu? Yang pertama, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah yakin yang sempurna terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Kemudian yang kedua memiliki sifat sholat yang khusyuk dan khudu. Yang ketiga, para sahabat ini memiliki sifat ilmu dan zikir. Yang keempat, para sahabat memiliki sifat ikramul muslimin, memuliakan sesama saudara-saudara muslim. Kemudian yang kelima, para sahabat ini memiliki sifat ikhlasun niyah. Dan yang keenam, para sahabat memiliki sifat pengorbanan untuk agama, khuruj fi sabilillah, maksud dakwah dan tabligh. Inilah hadirin yang mulia, 6 persamaan sifat para sahabat, sehingga keridaan Allah Subhanahu wa taala datang dalam kehidupan mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini adalah kalimat iman dan kalimat amal. Kata ulama kita, bagaimana supaya la ilaha illallah ini betul-betul ada di hati kita, bukan hanya di lisan-lisan kita. Sebab kalau hanya di lisan-lisan saja, maka ini belum lagi memberikan manfaat kepada diri pribadi kita. Kalimat ini mesti dihadirkan di hati. Makanya maksud daripada kalimat la ilaha illallah ini adalah mengeluarkan dari dalam hati kita ini kebesaran-kebesaran makhluk, keyakinan-keyakinan makhluk, kebesaran benda, kebesaran jabatan, kebesaran pangkat, semua dikeluarkan dari hati. Yang dimasukkan ini hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya kebesaran Allah. Allah Khaliq, yang Maha Mencipta. Tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Malik, yang Maha menguasai ciptaannya. Tidak ada satupun ciptaan Allah taala kecuali di dalam kekuasaan genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Razzaq, yang Maha memberi rezeki kepada seluruh ciptaannya. Tidak ada satu makhluk pun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di dalam penguasaan rezekinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezeki kalian dan apa-apa yang telah ditentukan buat kalian. Masya Allah. Hari ini mohon maaf karena lemahnya iman, disebabkan karena kesibukan keperluan dunia, maka amal-amal agama seperti mana sholat dilalaikan oleh umat hari ini. Ketika masuk waktu sholat, maka kegiatan di mana-mana masih berlangsung seperti biasa. Di kampus-kampus masih terjadi suasana belajar mengajar. Di pasar-pasar masih terjadi transaksi jual beli. Di kantor-kantor masih sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Ini disebabkan kata ulama kita karena lemahnya iman tadi. Maka inilah yang kita mau usahakan. Bagaimana betul-betul iman ini tertancap di hati-hati kita sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ketika mereka mendengar azan, dalam riwayat dijelaskan ulama kita, di dalam kitab ada seorang sahabat, dia seorang petani. Maka ketika dia mencangkul di kebunnya, terdengar suara azan, maka dia tidak mampu lagi mengayunkan cangkulnya ke depan, tapi dia langsung menjatuhkannya ke belakang dan dia langsung meninggalkan kebunnya menuju kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sahabat hadirin. Inilah sahabat. Maka generasi inilah yang terbaik kata Nabi, khairul qurun. Itu sahabat. Zaman terbaik kata Nabi zamanku. Bagaimana kita tengok dalam sejarah kehidupan sahabat sebelum mengenal daripada Islam. Jahiliyah hadirin. Dikenal dengan kehidupan jahiliyah yang tidak ada aturan, tidak berlaku aturan. Siapa yang kuat maka dia akan menindas yang lemah.
Itulah keadaan. Tapi begitu datangnya Islam, maka dengan usaha mereka memasukkan kebesaran Allah, memasukkan la ilaha illallah dalam diri-diri para sahabat ini, dalam diri mereka, maka apa yang terjadi terbalik 360 derajat tadi. Baru di zaman Khalifah Umar radhiyallahu an baru disebut namanya, maka kerajaan yang besar pada saat itu, Persia dan Romawi, begitu ketakutan hadirin yang mulia. Sahabat Umar radhiyallahu an belum datang memerangi mereka, tapi sudah angkat tangan hadirin yang mulia. Ini sahabat seperti singa-singa kata ulama-ulama kita. Ketika siang hari seperti singa-singa di padang pasir, tetapi ketika malam hari seperti rahib-rahib memohon ampun, memohon doa, memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari, Masya Allah. Itulah sahabat. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita mau hadirkan dalam diri-diri kita. Sifat-sifat mulia para sahabat ini bagaimana sempurna wujud juga dalam hati kita, dalam diri-diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keridaan sebagaimana yang kita harapkan hari ini hadirin. Dan hadirin yang mulia, bagaimana kesempurnaan kepada ketaatan sunnah Rasulullah SAW. Sahabat ini sempurna yakinnya kepada Rasulullah, bahwa di dalam kehidupan tata cara hidup Rasulullah SAW ini ada kejayaan, ada kesuksesan. Disitulah ada kejayaan dan kesuksesan. Maka siapa saja yang menjadikan Rasulullah SAW ini sebagai uswatun, contoh, panutan dalam kehidupannya, maka pasti dan pasti mendapatkan namanya kesuksesan. Hadirin yang mulia, sunnah-sunnah Rasulullah SAW ini jangan kita pandang remeh. Perkara makan misalnya, kita harus berusaha menghadirkan sunnah Rasulullah SAW. Karena kalau kita makan mengikut cara Rasulullah, maka di samping kita kenyang, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita makan tidak ikut cara Rasulullah, maka yang kita dapatkan hanya kenyangnya saja. Tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berusaha. Sekecil apapun itu, kalau sunnah Rasulullah, maka kita berusaha mengamalkannya. Sekuat kemampuan kita. Kita berusaha. Karena apa hadirin yang mulia? Di luar daripada sunnah Rasulullah SAW tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kebahagiaan, tidak ada jaminan kesuksesan. Tapi di dalam sunnah baginda Nabi SAW ada jaminan daripada Allah Ta'ala. Maka bagaimana supaya menghadirkan ini dalam kehidupan kita 1 kali 24 jam? Bagaimana supaya sunnah-sunnah Rasulullah SAW ini berusaha kita amalkan, berusaha kita hidupkan. Mulai daripada bangun tidur kita sudah baca doa, sampai kita tidur kembali 1 kali 24 jam kita berusaha menghadirkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah memberi jaminan, man ahyai sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka itu bukti dia cinta kepadaku. Maka siapa yang cinta kepadaku, maka bersama aku di dalam surga. Jaminan Rasulullah SAW. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajruhu mi'ati syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku, mengamalkan sunnahku di kala rusaknya umatku. Ketika manusia berlomba-lomba tinggalkan sunnah Nabi SAW, maka kita hidupkan, maka diberi jaminan pahala 100 mati syahid. Di lain hadis 1 mati syahid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita mau hadirkan, Pak, di dalam diri-diri kita. Sifat-sifat sahabat. Bagaimana salatnya sahabat? Bagaimana dengan salat mereka? Masalah-masalah mereka diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam sejarah sahabat, di hadapannya ada lautan,
tapi dengan salat mereka yang keyakinan sempurna, dengan salat 2 rakaat maka mampu mereka jalan di atas air. Bagaimana Mu'az bin Jabal ketika mau melewati sebuah gunung, maka dengan amalan salat beliau maka mampu membelah gunung terbagi 2 hadirin. Ini Allah selesaikan masalah mereka. Maka bagaimana kita berusaha hadirin yang mulia, menghadirkan salat yang khusyuk dan khudu. Salat yang konsentrasi batin, merendahkan diri sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika kita takbir Allahu Akbar, maka kita betul-betul belajar menghadirkan Allah ada di dalam diri kita, ada di hadapan kita. Pikiran kita konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita usahakan menghadirkan kekhusyuan dalam ibadah salat kita ini. Kita berusaha. Kalau belum lagi terus kita usaha. Maka ulama kita katakan cara bagaimana menghadirkan kekhusyuan dalam salat ini, kita belajar menghadirkan sifat ihsan dalam salat. Apa itu sifat ihsan? Dalam salat kita ini seolah-olah kita melihat Allah ada di hadapan kita. Kalau belum mampu hadirin yang mulia, kita belajar dalam diri kita berprasangka bahwa senantiasa Allah melihat saya ketika saya salat. Sehingga pikiran kita tidak terbawa ke sana kemari hadirin. Tidak sampai ke toko, tidak sampai ke kantor dan lain sebagainya. Maka ini kita mau belajar. Dan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana supaya didatangkan dalam diri kita salat yang khusyuk wal khudu. Kemudian hadirin yang mulia, bagaimana sifat sahabat yang ketiga ini, ilmu ma'dzikir, kita belajar hadirkan dalam diri kita. Semangat kita untuk mencari, menambah ilmu, maka kita datang kepada ulama. Datang kepada ulama bagaimana tata cara ibadah yang betul, seperti mana sholat. Kita datang ke ulama bertanya cara wudu, cara istinja, semua perkara-perkara dalam kehidupan kita ini datang kepada ulama. Masalah perkara-perkara urusan dunia datang kepada ulama. Kita bertanya kepada ulama urusan kantor, urusan pekerjaan dan lain sebagainya, semua datang ke ulama bertanya bagaimana tata cara dalam keperluan dunia sesuai dengan syariat Islam ini. Kita belajar dan kita senantiasa zikir kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita luput setiap saat, senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Allah SWT firmankan, fazkuruni askurkum washkuruli wala takfurun. Maka kita banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah maka hati kita akan menjadi tenang, firman Allah Ta'ala. Maka banyak zikir Pak. Jangan sampai kita lalai. Kita buat aktivitas keseharian kita, kita senantiasa zikir kepada Allah Ta'ala. Bekerja, zikir kepada Allah Ta'ala. Di sawah ladang, kita zikir kepada Allah Ta'ala. Apapun aktivitas kita, jangan sampai kita lalai mengingat Allah SWT. Dan bagaimana kita menghadirkan saling kasih sayang di antara sesama saudara-saudara Islam kita. Itulah sifat sahabat yang keempat. Ada berkasih sayang. Sehingga hadirin yang mulia, dikatakan dalam hadis baginda Nabi SAW bahwa barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 73 hasanah atau kebaikan. Satu hasanah, satu kebaikan diberikan di dunia ini, maka cukuplah membahagiakan dia sampai dia tinggalkan dunia ini. Dan 72 hasanah itu, kebaikan itu disimpankan di alam akhirat, yaitu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita berkasih sayang di antara saudara-saudara muslim. Bagaimana caranya? Kita muliakan ulama. Ulama-ulama kita muliakan karena mereka lah adalah pewaris para nabi, pewaris ilmu daripada para nabi. Maka kita muliakan ulama. Hormati orang yang lebih tua daripada kita. Kita sayangi yang lebih muda daripada kita.
dan yang sebaya dengan kita saling menghargai, maka akan datang suasana kasih sayang. Bukan suasana kebencian di tengah-tengah umat kita sebarkan, tapi suasana kasih sayang. Itulah akhlak yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana sifat sahabat yang kelima ini adalah ikhlas semata-mata karena Allah. Bagaimana seluruh amal kita ini sandarkan kepada Allah Ta'ala. Tidak ada maksud lain. Kita buat amal, buat kegiatan, buat apa saja di dalam kehidupan kita ini, kita belajar hanya lillahi ta'ala. Jangan ada tendensi-tendensi keduniaan di dalamnya. Jangan mau dipuji dan lain sebagainya, mau disanjung dan lain sebagainya. Semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadirin yang mulia. Dan sifat sahabat yang terakhir adalah sifat pengorbanan atas agama, khuruj fi sabilillah. Seluruh sahabat hadirin yang mulia, sifat semangat berkorban untuk agama ada dalam diri para sahabat. Seluruh sahabat berlomba-lomba berkorban untuk agama. Sampai-sampai kita tahu bagaimana dalam riwayat dijelaskan ulama-ulama kita, bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang kaya raya. Tapi hadirin yang mulia, di akhir-akhir takasa keperluan agama, maka seluruhnya dikorbankan untuk agama. Hadirin, Abu Bakar, Umar separuh hartanya untuk agama. Sahabat-sahabat yang lain, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, semuanya sahabat, seluruh sahabat berlomba-lomba untuk berkorban atas agama. Maka sifat inilah kata ulama kita, sifat yang keenam inilah karena semangat mereka berkorban untuk agama, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan 5 sifat di depan tadi hadirin. Sifat yang keenam ini senantiasa bersemangat berkorban untuk agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudah datangkan keyakinan yang sempurna, salat yang khusyuk yang baik, ilmu dan zikir, ikramul muslimin, dan ikhlas dalam setiap beramal. Dengan adanya sifat yang keenam, apa itu? Berkorban untuk agama. Keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam Al-Qur'an, "Qul hasihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Di dalam surah Yusuf, hadirin yang mulia, Allah telah firmankan, katakan wahai Muhammad, sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, kata Nabi. Apa jalannya Nabi? Ad'u ilallah, mengajak manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas hujjah, keterangan yang jelas. Ulama kita sampaikan yaitu Al-Quranul Karim dan Al-Hadis Rasulullah SAW. Anak kata Nabi, tugasku wa manittaba'ani, dan tugas para pengikutku. Tugasku kata Nabi dan tugas para pengikutku yaitu ad'u ilallah, mengajak manusia untuk mentaati Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap kita hari ini. Apapun kesibukan kita, apapun aktivitas kita, profesi kita sebagai apa saja, tapi yakinlah Bapak hadirin yang mulia bahwa di atas pundak-pundak kita ini ada amanah agama yang akan meningkatkan, menaikkan derajat-derajat kita. Apa itu? Adalah membawa ini agama sebagaimana tanggung jawab yang telah diemban oleh Rasulullah SAW beserta seluruh sahabat-sahabat beliau. Ini adalah amanah daripada Allah Ta'ala. Karena tidak akan ada lagi Nabi selepas baginda Nabi SAW. Maka tanggung jawab agama ini diamanatkan kepada ini umat, kepada kita semua. Kita kebetulan sebagai seorang dokter, maka kita yakinkan dalam diri saya, dalam diri kita bahwa saya ini hanya sebagai, saya ini hamba Allah, umat Rasulullah SAW, kebetulan sebagai dokter bertanggung jawab atas agama ini. Seperti itu pernyataan kita. Saya sebagai seorang petani, kita hanya katakan saya ini adalah hamba Allah,
umat Rasulullah SAW bertanggung jawab atas agama, kebetulan sebagai petani. Seperti itu. Sehingga hadirin yang mulia, kata ulama kita, agama ini akan diambil tanggung jawab oleh seluruh umat. Tidak kita berprasangka agama ini tanggung jawabnya ulama saja, tanggung jawabnya pondok pesantren, tanggung jawabnya universitas Islam saja. Bukan hadirin. Tapi seluruh umat Islam, siapapun kita, ketika kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka amanah tanggung jawab agama ini yang akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Ta'ala ada di atas pundak-pundak kita. Maka untuk itulah insya Allah kita siap semua ambil bagian. Insya Allah. Itulah maksud pula hadirin yang mulia, rombongan kami ini hadir di masjidnya bapak-bapak. Tidak ada maksud lain kecuali hanya belajar tadi, mengambil amanah tanggung jawab agama, sementara berjalan islah diri, memperbaiki diri kami masing-masing dengan cara beritikaf di masjidnya bapak-bapak di sini. Alhamdulillah kurang lebih 3 hari. Dan rombongan kami ini berjalan 40 hari Pak. Ini sudah masjid yang ketiga. Dan insya Allah pagi ini akan kami pindah masjid ke masjid sebelah. Dan kami mewakili pimpinan rombongan dan jamaah kami meminta banyak terima kasih atas kesediaan orang tua kami di sini, bapak-bapak, orang tempatan yang menerima kami dengan baik, mempersiapkan daripada fasilitas-fasilitas masjid. Telah kami manfaatkan listriknya, kami telah manfaatkan Masya Allah air dan lain sebagainya. Kami belum mampu membalasnya, mudah-mudahan dengan keikhlasan orang tempatan menyiapkan fasilitas seperti ini sehingga bernilai ibadah, bernilai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami yang dalam keadaan bergerak ini Pak, dalam keadaan belajar, mengislah diri, belajar memperbaiki diri. Jadi tentunya banyak kesalahan-kesalahan. Mungkin dari tutur kata, mulai dari pembicara pertama sampai saat ini banyak kesalahan-kesalahan atau tingkah laku yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan adat istiadat atau keadaan di kampung kita ini. Maka mewakili teman saudara rombongan kami ini, teman-teman, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan harapan kami mudah-mudahan juga supaya kita sama-sama bangkit mengambil tanggung jawab atas agama ini insya Allah. Mungkin pada saat ini belum bisa pindah misalnya bersama kami ke masjid sebelah, ya suatu masa juga bapak-bapak di sini mulai dari orang tua sampai anak muda semua ambil bagian dalam perjuangan atas agama insya Allah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala dan kelemahan kesalahan dari diri pribadi saya sementara dalam belajar menyampaikan yang hak daripada Allah Ta'ala. Untuk sempurnanya majelis kita ini, marilah kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.